Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil awwalin wal akhirin, syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita bersyukur sampai hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu nasta'inuhu fi umuri dunya wal akhirah. Kita selalu dan senantiasa mohon pertolongan Allah dalam segala urusan dunia dan urusan akhirat. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang bersih dan disucikan oleh Allah, kepada para sahabat, para tabi'in, dan kepada kita semua yang selalu berikhtiar untuk istiqamah dan menjalankan ajaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa waktu yang lalu, ini lihat kucing ya. Beberapa waktu yang lalu saya jalan-jalan lah, buang-buang keringat gitu di sekitaran Monas. Pas di dekat Tugu Pak Tani, ketemu ibu-ibu yang pekerjaannya sejak COVID, berarti sejak 2019 sampai hari ini, keliling kota Jakarta hanya untuk memberi makan kucing. Sampai saya berhenti ngobrol sama beliau, dan itu dilakukan secara tulus ikhlas. Jadi dari habis sholat subuh beliau keliling mau bajai. Jadi bajai itu sudah di booking untuk setiap hari. Dia bekerja dari habis subuh sampai menjelang zuhur. Itu seluruh kucing. Dia mengatakan sekitar 50% dari populasi kucing yang ada di kota Jakarta itu diberikan makan setiap hari. Itu tadi ada makanan dulu. Nah, jadi bagi saya ibu ini luar biasa. Ibu ini luar biasa karena mungkin ya itu yang beliau bisa lakukan, berbuat baik kepada kucing. Mungkin kalau ngasih makanan kepada manusia mahal gitu, lalu dikasih makanan kepada kucing. Itu luar biasa loh Pak. Itu nggak banyak orang, nggak banyak melakukan. Nah di Jogja, nggak tahu saya kalau di Jogja. Kalau di Jakarta, nanti ibu ada Instagramnya kok. Ada Instagram, ada apa namanya itu? Ya ada sosial media, sosmednya ada. Nah itu kucing. Nah, jadi berbaik-baiklah kepada kucing. Ini untuk masuk surga dengan cara yang mudah, murah, meriah, tapi efektif. Nah baik, kita kembali kepada materi kajian kita. Ya. Para ulama mengajarkan, ya, la yatakabbaru illa man ista'zama nafsahu. Tidaklah seseorang itu bersikap sombong kecuali di dalam dirinya, walaupun sekecil mungkin ada perasaan untuk membesar-besarkan dirinya, ya.
la yatakabbaru illa man ista'zama nafsahu, atau merasa dirinya lebih besar dari orang lain. Wala yasta'zimuha illa wa huwa ya'taqidu laha sifatun min sifatil kamal. Dan tidaklah seseorang membesar-besarkan dirinya sendiri kecuali dia beriktikad memiliki keyakinan bahwa ia memiliki sifat-sifat kesempurnaan tamayyazahu 'alal ghair, ya, yang atau tumayyizu, yang membedakannya, mengistimewakannya dari orang lain. Nah, ini kaidah. Jadi bisa kita hafalkan, la yatakabbaru illa man ista'zama nafsahu wa la yasta'zimu nafsahu illa wa huwa ya'taqidu bi anna lahu sifatan min sifatil kamal tumayyizuhu an ghairi. Bahasa Indonesianya, tidaklah seseorang itu sombong kecuali memang dia itu membesar-besarkan dirinya. Tidaklah seseorang membesar-besarkan dirinya kecuali dia meyakini bahwa dirinya memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang melebihkan dirinya atau mengkhususkan dirinya dari orang lain. Ini mirip iblis ketika ditanya oleh Allah, mengapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan engkau? Lalu dia mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi dalam persepsi iblis, api itu lebih baik dari tanah. Maka para ulama mengatakan seseorang tidak mungkin sombong kecuali memang ingin membesar-besarkan dirinya, dan tidaklah dia membesar-besarkan dirinya kecuali dia yakin dia memiliki sifat sempurna yang eksklusif khusus bagi dia yang tidak dimiliki orang lain. Nah, dan seterusnya. Apa diantaranya yang disebut oleh para ulama? Satu, al-ilm. Sebab orang sombong yang pertama itu karena ilmu. Fama asra'al kibru ila ba'dil ulama wa tullabil ilm alladzina lam yumnahu nurat taufiq minhu ila ghairihim. Betapa cepatnya sifat kesombongan itu merasuk kepada sebagian ulama dan para penuntut ilmu, yang mereka itu tidak diberikan anugerah cahaya ilahiyah, cahaya petunjuk oleh Allah. Fayasta'zimu nafsahu wa yastahqirun nas. Lalu dia merasa besar dirinya dan kemudian merasakan orang lain itu lebih hina, lebih rendah darinya. Wa yastajihiluhum, lalu merasa orang lain itu bodoh, yang pintar hanya dia. Ya, wa yastakhdimu man khalatahu minhum, lalu dia mengeksploitasi, berlaku melampaui dari apa yang sewajarnya terhadap orang lain. Wa qad yara nafsahu 'indallahi ta'ala afdala a'la wa afdala minhum. Kadang dia melihat dirinya itu lebih utama, ya, lebih tinggi daripada orang lain di hadapan Allah, ya. Fa yakhafu 'alaihim aktsar mimma yakhafu 'ala nafsihi. Lalu orang yang berilmu ini merasa orang lain itu harus lebih dikhawatirkan keselamatannya di hadapan Allah daripada mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Nah, ini bagian daripada talbis iblis. Talbis iblis itu tipu manipulasi atau tipu daya setan terhadap para penuntut ilmu.
Ya. Jadi Bapak sekalian yang saya muliakan, kesombongan itu justru nomor satu itu adalah sebabnya itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak dan kita semualah yang Allah berikan kesempatan dan petunjuk untuk hadir di macam-macam majelis ilmu, bukan hanya di sini, di masjid yang lain, dan saya kira banyak sekali masjid ilmu. Tapi waspadalah, ya, jangan sampai kemudian merasa besar dirinya, lalu baik terucap atau tidak terucap menganggap orang lain itu lebih hina, lebih bodoh, lalu kita melampaui batas dalam berhubungan dengan mereka, ya. Apalagi kemudian merasa lebih tinggi, lebih utama di hadapan Allah ketimbang orang lain, lalu seolah-olah dia merasa orang lain dikhawatirkan masuk neraka, padahal dia tidak pernah khawatir atas diri. Dan ini kita perlu berhati-hati. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, ada dua jebakan setan di dalam persoalan ilmu ini. Yang pertama, an yakuna ishtighalu bima yusamma ilman wa laysa ilman fil haqiqah. Dia sibuk dengan ilmu, tapi ilmu yang bukan hakiki, ya, ilmu untuk ilmu pengetahuan, ya. Fa innal ilmal haqiqiyya ma ya'rifu bihi al-'abdu rabbahu wa nafsahu. Karena ilmu yang sejati itu ialah yang dengan ilmu tersebut seorang hamba semakin atau lebih mengetahui siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Wa hadza yurisul khasyah wa tawadu. Seseorang yang lebih mengetahui siapa Tuhannya dan siapa dirinya itu akan mewariskan sikap dan rasa takut kepada Allah dan juga rendah hati kepada sesama manusia. Nah, ini yang tidak mudah. Ini nggak mudah sekarang. Jadi kalau ibu bapak buka internet, orang yang saling menyesatkan, saling membid'ahkan, itu bukan antar pemabuk loh Pak. Mohon maaf, itu justru, ya mohon saya katakan, ya mungkin antar ustadz, antar para santri, orang-orang yang ikut majelis taklim. Karena diam-diam ustadz itu juga ternyata rebutan lapak. Iya, cuman lapaknya beda. Lapaknya itu follower sekarang. Iya, mohon maaf. Saya kira nggak salah. Ini ulama yang nulis buku ini kan belum hidup zaman digital kayak begini. Coba lihat sekarang. Yang mencaci maki Gus Miftah itu umumnya dari thalabatul ilm. Saya tidak membenarkan apa yang beliau, yang viral akhir-akhir ini. Cuman saya sendiri justru karena setelah itu saya ingin ketemu Gus Miftah karena tempatnya kan dekat di sini, di belakang. Iya. Dan saya bilang sama teman-teman, mohon maaf loh, saya sampai hari ini belum pernah menyempatkan diri dakwah di tengah-tengah WTS, di tengah-tengah pemabuk, di tengah-tengah orang kayak begitu. Untuk urusan itu, Gus Miftah itu menjalankan fardu kifayah. Karena mereka juga hamba Allah. Yang mabuk itu hamba Allah. Yang ada di klub-klub malam itu juga hamba Allah. Kalau jenengan selawatan di sini itu biasa saja Pak. Tapi kok selawatan menggema di klub malam itu sesuatu. Dan itu yang bisa melakukan ya Gus Miftah. Alumni Madinah belum tahu saya siapa yang masuk ke klub-klub malam itu. Mohon maaf loh. Saya tidak membenarkan semuanya. Tetapi dalam persoalan ini kita harus fair. Dia orang NU, sekarang Muhammadiyah. Jelas sekali. Tapi apakah kemudian kita mengatakan
Lalu karena dia bukan dari ormas saya lalu dia lebih rendah, atau sebaliknya, karena dia ormas orang lain dia lebih rendah. Dan tidak ada orang Indonesia itu, mohon maaf ya, konon menurut kawan-kawan yang aktif di dunia digital ini, netizen Indonesia itu kejam sedunia. Iya betul Pak, kejam betul. Kalau sudah menghujat orang, itu menghujatnya itu kafah. Tapi kalau mencintai orang, cintanya juga nggak batas. Dia memang berat Bu, jadi orang yang wasatiyah itu, ya tengahan sajalah. Ya kan? Itu juga nggak mudah. Ini kalau sempat saya puji Gus Miftah, dalam suasana kayak gini, kita sendiri bisa dibully orang. Karena sekarang trennya lagi mencela, mencaci maki, menghujat, merendahkan. Seolah-olah tidak ada kebaikan. Saya bilang sama teman-teman saya dari Madinah, kamu pernah nggak mendakwahi para pezina? Kalau mendakwahi orang di masjid Pak, nggak ada tantangannya. Mohon maaf, saya kemarin ke Kupang, saya kumpulkan anak-anak Kristen itu. Baru kali itu saya kumpulkan mereka, apa yang kalian rasakan tentang Islam? Saya tidak tanya tentang Muhammadiyah, tentang Islam sajalah. Bapakmu apa? Petani, nanam apa? Jagung. Bapakmu apa? Di hutan, nanam apa? Ini. Apa yang kamu rasakan tentang Islam? Dia bilang, bagi kami Pak, Muhammadiyah itu berkatnya Tuhan di bumi Flores, di bumi Karang ini. Dia bilang, Ibu, kalau kita gali tanah di sini, kita ketemu batu atau karang. Karena kita gali tanah di sana tidak. Gali karang ketemunya tanah. Coba bayangkan, gimana sulitnya orang bercocok tanam di negeri itu. Semua pantainya itu, daratannya itu karang. Laporan Pak pejabat gubernur itu hanya berapa persen yang bisa ditanami. Coba lihat. Mahasiswa kita, rektornya Pak Prof Zainur itu teman akrab saya. Kami bareng-bareng kunjungan termasuk ke Cina sama beliau. Itu mahasiswanya 8.800, taruhlah 9.000 orang. 82% itu Kristen, Katolik, Protestan. 82%. Dosen Katolik hanya satu, selebihnya Muslim. Bayangkan, 82. Jadi kalau kita punya 100 anak, hanya 12 orang yang Islam, 82 itu yang non Muslim. Dan mereka memuji betul Islam di situ. Jadi kami nggak percaya Pak kalau Islam itu teroris, kami nggak percaya karena kami diperlakukan baik di sini. Maka dari sekian paduan suara hanya 2 yang muslimah yang pakai kerudung, selebihnya Katolik. Padahal yang mereka ucapkan, Ya Allah Tuhan Robbi. Ini coba gimana respon malaikat itu Pak? Itu kan marsnya itu raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, al-Islam agamaku. Padahal mereka kalau dibuka KTP-nya itu Katolik. Coba Pak, mereka merasakan, mereka inilah mengatakan, Pak kami Muhammadiyah tapi kami Kristen. Itulah muncul kerismuhan itu. Jadi Kristen Muhammadiyah. Loh, ini kita sedang mendakwahi mereka. Coba tuh Bang. Coba buka di Instagram saya. Wah, Muhammadiyah sudah jadi liberal. Bro, saya bilang kamu nggak paham persoalan. Tapi itulah orang. Siapa coba? Sekarang kalau sekian orang kafir, lalu tidak ada yang mendakwahi mereka, sementara dakwah itu wajib. Jawaban kita apa? Kalau ibu-ibu, Bu kamu tinggal di mana? Besok kan misalnya Bu Sofi nih ketemu malaikat mungkar nakir. Bu Sofi, sampean kan orang Indonesia ya, KTP-nya Indonesia. Dan Kupang itu bagian dari Indonesia. Sudahkah kau mendakwahkan Islam kepada orang-orang Kupang yang Katolik? Bu Sofi gampang saja. Saya sudah pasrahkan kepada Muhammadiyah yang di situ Pak. Gitu. Selesai masalah. Itu fardu kifayah. Karena kalau dakwah nggak sampai, kita yang dosa.
Nagus Miftah mengambil porsi itu di klub malam, di depan wanita-wanita dan hidung belang, pezina, di depan orang-orang mabuk. Ya kalau tampilannya kayak gini, masuk bar itu Pak, masuk diskotik, ya nggak diterima orang. Maka dia perlu tampilannya, rambutnya kayak begitu itu. Dan saya pun nggak nyaman juga kalau rambut kayak gitu. Coba lihat. Karena kita ini nggak fair. Siapapun bisa salah Pak. Nabi Muhammad aja ditegur satu surat kok. Salah manajemen cinta, itu surat tahrim utuh Pak, satu surat mengkritik Nabi dan sampai abadi surat itu. Nah, jadi saudara sekalian yang ini paragraf yang penting menurut saya, karena rupanya sebelum orang sombong dengan harta, jabatan dan seterusnya, nomor satu sebabnya itu ilmu. Jadi jebakan maut pertama itu ilmu. Ini saya sebut kayak begini karena penjenengan ini kalau pensiunan itu kira cuma ngaji aja di mana-mana. Maka potensi sombongnya tinggi. Justru bukan karena Anda nggak ngaji, karena Anda ngaji Anda potensial sombong. Justru karena saya ketua tablik, potensi saya untuk sombong itu lebih besar. Bayangkan loh kalau diurut mubalik se-Indonesia, nomor satu itu saya namanya. Syarat untuk sombong itu sudah ada di situ. Makanya kita ingatkan diri kita gitu loh. Jangan pernah merasa menjadi orang soleh. Ya kan, lihat loh, kita kayak begitu itu. Ya, jadi nomor satu itu, saya ulangi lagi baca ini. Betapa dahsyatnya kesombongan itu masuk ke dalam diri para ulama dan para penuntut ilmu. Penuntut ilmu termasuk jamaah pengajian, jamaah majelis taklim. Ya mungkin karena kalau pemabuk itu sadar mereka ini mabuk Pak, jadi nggak confident, nggak pede kalau mengatakan seorang baik. Pencuri ya dengan pencuriannya, pezina dengan zinanya. Maka setan itu sama para pemabuk dia biasa-biasa aja tuh. Sudah ikut saya kata dia, sudah selesai, sudah membership, gampang. Karena setan tahu pemabuk itu nggak mungkin sombong. Setan tahu pezina nggak mungkin sombong. Setan tahu nggak mungkin mereka apa gitu. Maka godaannya sebatas mabuk saja. Tapi kalau kita tidak, ya, satu kita akan merasa lebih besar dari orang lain, lebih pandai. Sudah kaya pensiun kok nggak ngaji. Kerjanya apa sih ibu itu? Rumahnya di depan masjid kok nggak ngaji. Nah itu kan. Saya cucu banyak, sempat ngaji loh. Nah, ngajinya jauh lagi. Bapak itu nggak ada apa-apanya, bapak itu nggak mau ngaji, tapi kan nganter saya. Banyaklah bahasa-bahasa kayak begitu. Ya, jadi merasa diri lebih besar, menganggap orang lebih hina, merasa diri lebih pandai, menganggap orang jahil. Akhirnya apa? Sikap sosialnya ada eksploitatif. Nah, dia merasa lebih, ya. Bahkan mungkin di hadapan Allah lalu dia merasa lebih utama, lebih tinggi gitu. Lalu seolah-olah itu orang tuh gimana sih, apa mereka nggak takut neraka ya? Dia lebih mengkhawatirkan orang. Wah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, ya contohnya yang paling gampang lagi viral inilah. Ketika Adi Hidayat disalahpahami di Riau dulu, saya dampingi beliau. Yang mengkafirkan beliau, yang menyesatkan beliau, yang menghujat beliau, itu juga para penuntut ilmu. Bukan pemabuk, bukan pezina, bukan koruptor. Tapi juga ketika ada hoax, beliau yang menggantikan Miftah di jabatannya, itu juga para penuntut ilmu.
Kalau saya sederhana, saya dikejar Republika. Saya bilang nggak mungkin. Kenapa? Karena kemarin Ustadz tadi itu teleponan sama saya. Nggak mungkin nggak ngomong kalau ada sesuatu. Jadi apa selama Adi nggak ngomong, bagi saya nggak ada apa-apa. Tapi kan orang ribut sendiri. Sampai akhirnya beliau terpaksa bikin video itu. Kalau saya udah dikejar-kejar sama wartawan, kan tidak semua bisa komunikasi langsung. Saya bilang, kalau saya ukuran cuma satu. Kenapa anda nggak percaya Pak Ustadz? Ya karena Ustadz tadi nggak ngomong. Cuma itu aja alasan saya. Kalau ngomong ya saya percaya. Kalau nggak ngomong berarti nggak ada. Lalu ngapain sibuk dengan kayak begitu? Jadi alasannya karena Ustadz tadi nggak ngomong, iya nggak ngomong. Karena kalau ada sesuatu mesti ngomong, dia nelpon. Nah, jadi jamaah sekalian ini, mengapa rasa takut itu menjadi penting? Karena dalam surat Fatir 28 Allah bilang sama kita, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, yang takut hanyalah yang takut kepada Allah itu orang-orang yang punya ilmu. Jadi ilmu itu indikator utamanya rasa takut pada Allah. Innallaha azizun ghafur. Nah, jadi mengapa ilmu itu menjebak, ya, jebakan maut kita? Nomor satu karena itu kita sibuk hanya dengan ilmu sebagai ilmu. Kita lupa hakikat. Di mana hakikat ilmu itu semakin membuat orang itu tahu siapa Tuhannya, siapa dirinya. Contohnya gini, siapa Tuhan kita? Ibu bapak kan saya kira apalagi ya, pernahlah disakiti orang gitu. Saya yakinlah itu. Entah disakiti orang terdekat atau orang terjauh atau orang setengah dekat setengah jauh. Tapi pasti apapun dan siapapun itu. Tapi begitu Allah bilang sama, apa sih alasannya istri nggak memaafkan suami, suami nggak memaafkan istrinya? Allah saja ya. Ketika para pemabuk, para pezina datang kepada Nabi, wahai Muhammad, kami mabuk, mabuknya dahsyat. Kami berzina luar biasa. Semua bentuk zina kami lakukan. Semua bentuk pembunuhan kami lakukan. Tapi kami ingin membersihkan diri. Masih ada cara apa tidak? Lalu turun ayat Al-Quran. Kul, katakan ya Muhammad. Kalau sudah kul, you nggak usah mikir. Katakan saja. Tugas semuanya mengucapkan. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada mereka Muhammad, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni, mendelet, menghapus, membuang semua dosa, apapun dosa itu, semuanya. Kita kan paham Allah. Itu kita makrifat Allah itu maha pemaaf. Kan sering kita sebut Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu. Ngomongnya kayak gitu, tiap malam tarawih ngomong kayak gitu. Tapi sama suami nggak mau maafkan. Ngapain gitu? Apa makna doa itu? 1000 kali kita ucapkan. Allahumma innaka afuwun. Nggak cukup doa sendiri, dipandu lagi oleh takmir masjid. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus kayak begitu. Jadi ya memang sekarang apa ya, memaafkan ini penting Pak, karena kalau nggak memaafkan juga stres juga jenengan tuh, kan nggak ada untungnya juga nggak maafin. Kalau nggak maafin kan apa, sakit sendiri. Ada teman yang konsultasi, wah banyak sekali persoalan. Saya bilang gini loh, saya tiba-tiba tadi pagi ingat, apa sih yang enak di dunia ini? Kan gak enak. Bapak mau bekerja dimanapun, mau bekerja di profesi, di instansi, mau di bisnis, mau di politik, mesti semua ada gak enak. Mesti. Mau kerja di bidang dakwah, mau kerja di bidang
properti apa, mesti ada nggak enak. Nah, saya bilang ukurannya begini, kalau kita misalnya kita di dunia properti dan kita meyakini akidah kita mengajarkan sesuatu dan juga kepada orang lain di bidang bisnis itu kita juga baik gitu, tapi rasanya kok sesek gitu, saya bilang itulah jalan surga kita. Jadi kalau memang Anda itu ditakdirkan oleh Allah aktif di dunia properti, nggak usah tiba-tiba ingin jadi ustadz gitu. Begitu juga ustadz, dia sudah diberikan anugerah baca kitab, menyampaikan kepada jamaah. Saya pikir nggak usah tiba-tiba ingin menjadi bos klub malam gitu. Ya sudahlah, itu ada bagiannya masing-masing. Jadi kalau saya sederhana Pak, mungkin pintu surga kita di situ, ya kan? Yang ada di macam-macam lah instansi, ya mungkin surganya di situ. Saya pikir yang kayak begini ini lebih nyaman. Misal gini, kemarin Pak siapa nih, Prof Nazar ya, Menteri Agama cerita, waktu itu beliau berbuka puasa hari Senin, berbuka puasa, tiba-tiba ditelepon sama Mayor Teddy, telepon. Begitu ditelepon baru selesai buka puasa itu, menghadap ke Kartanegara. Biasa kata beliau, saya ini kalau ditelepon pejabat istana itu cuma satu aja dalam bayangannya, disuruh doa, kata Prof Nazar. Maka spontan dia nanya, Mayor Teddy acaranya di mana gitu. Acaranya di mana? Kalau dikontak sama Pak Prabowo. Oh Bapak diminta datang di Kartanegara, nggak disebut tujuannya apa. Silahkan Bapak datang. Begitu datang di situ, diminta jadi Menteri Agama. Yang kemudian baru tahu juga Pak Nazar gak cerita kemarin, ternyata juga salah satu yang mengusulkan nama beliau itu Pak Haidar ke Pak Prabowo dengan nama Mas Mukti dan lain-lain itu. Cerita beliau kemarin. Dia bilang, ya sudah, jadi menteri. Maka saya bilang sama dikumpulkan semua kanwil, dia mengatakan begini, saya tuh nggak peduli Pak, saya mau berapa lama jadi menteri, mau diresapel, tidak diresapel, saya tidak punya backup partai politik, tidak punya ini. Yang saya tahu Bapak tidak boleh korupsi, jangan ambil hak orang lain. Ibu-ibu yang ada di Dharma Wanita ya berikan, tapi jangan mengatur. Kayaknya keren banget ini. Jadi nothing tulus saja sudah gitu. Mau cari apa? Besok mau dipecat kata beliau nggak ada masalah. Ngomong itu di Tanwir kemarin. Ini juga persis sama dengan Menteri Pertanian kita itu, saya ikuti video beliau, keren juga itu. Semua biaya perjalanan pribadinya itu ditanggung sendiri, termasuk Pak Prabowo. Jadi ke luar negeri, ke Kupang, kemana itu pakai uang pribadi, nggak ngambil gaji. Kemarin kan tentu pilihannya macam-macam. Dan pilkada ini Masya Allah ya, saya lihat di satu majelis taklim itu, wah, itu luar biasa itu dinamikanya. Saya bilang ini orang ngaji sih kayak begini, gimana yang nggak ngaji gitu. Dahsyat sekali Bu. Nah sekarang sudah selesai, takdir sudah turun kan, sudah bersihkan hati dari setan-setan itu semua. Udahlah siapapun pilihan panjenengan, kalau kemarin ada kebencian, yakinlah itu setan. Nah, jadi maksud saya, sekalian yang saya muliakan, Allah itu luar biasa. Allah itu luar biasa. Maka tentang diri kita, kita semakin tahu kenapa kita juga nggak bisa pede-pede banget Pak. Misalnya hadis yang sering kali kita baca, ada orang kata Rasulullah itu surganya itu tinggal sehasta. Fa yasbiqu alaihil kitab fayadkhulun nar. Hanya sehasta lagi masuk ke dalam surga, tapi takdir mendahului dia. Slip di akhir hayatnya, masuknya neraka. Tapi sebaliknya ada orang yang sehasta lagi, illa zira, tinggal sehasta masuk ke neraka, yasbiqu alaihil kitab, lalu takdirnya mendahului masuknya ke dalam surga. Yang tahu ini siapa? Yang tahu ini siapa?
Ini loh, untuk merasa kemudian kita tidak merasa lebih baik dari orang lain, tidak merasa lebih alim. Bahwa kita mengetahui, iyalah, namanya juga ngaji ya, kita mengetahui. Halal haram kita tahu. Tapi yang dipersoalkan oleh para ulama, apakah mengetahui itu cukup? Ya kan? Kita bilang kita tawadu, kita bilang kita tidak sombong. Dan saya orang yang bersedia kalau mau diriset dengan konten analisis metode konten analisis, tidak ada masalah. Silahkan lihat status saya misalnya selama 1, 2, 3 tahun. Insya Allah sikap kita akan ajak aja itu. Jadi di sosial media terutama, gimana kita ngomentari orang berbeda, gimana ngomentari orang yang tidak sepaham, yang tidak apa dengan kita. Jadi kita ini pun tidak aman atas ini. Makanya Allah mengatakan kita kan tidak tahu tiba-tiba ujian Allah itu datang di tengah malam ketika kita lelap tertidur, atau ujian Allah itu datang ketika kita bersendagurau di waktu ini. Contoh malam apa? Likuifaksi yang ada di Palu. Tidak mikir mereka, sedang istirahat, baru pulang kerja istirahat, tiba-tiba tanah itu berjalan kayak air. Jangankan manusia, tower-tower yang tinggi itu berjalan kayak apalah. Tidak ada makna, sampai hari ini kan nggak ditemukan, Pak. Atau seperti di Aceh, ketika sibuk bekerja, tiba-tiba tsunami kan waktu duha, Pak. Maka Allah menyatakan la ya'manu makrallahi illal qaumul kafirun. Tidak ada yang merasa aman-aman saja dari tipu daya Allah kecuali orang itu orang-orang kafir. Ada profesor, guru besar sedang gagah-gagahnya menggunakan jubah akademik menguji promovendus, orang yang mau jadi doktor, meninggal. Ada videonya beredar, Pak? Beredar. Videonya beredar. Macam-macam kondisi orang, kita nggak pernah tahu. Kita ini nggak. Ada lagi yang beredar videonya, pengantin baru ya. Lihat ibu bapak ya, baru selesai ijab qabul, malah kemudian istrinya meninggal dunia. Nah, jadi kalau ibu bapak sekarang usianya sudah lebih 60 tahun, jangan merasa Allah sayang banget sama kita. Mungkin ada yang belum genap masuk surganya itu. Ya sudah, mari kita banyak bertaubat. Jangan tambah lucu lagi di sosial media, tambah tua, tambah aneh-aneh aja komennya itu. Karena mohon maaf, riset menyatakan indeks keadaban, moralitas digital kita di dunia ini termasuk 3 negara paling rendah di dunia. Satunya Indonesia. Dan terkenal di dunia betapa kejamnya netizen Indonesia itu. Iya kan? Itu sama saja itu, mau kiri mau kanan sama saja itu. Jadi luar biasa Bapak sekalian. Maka termasuk yang saya contohkan tadi itu, ya marilah kita sederhana bersikap terhadap viralnya peristiwa yang dialami oleh Gus Miftah. Saya jujur saja, satu yang kita bisa apresiasi dari sikap beliau itu, tidak semua pejabat negara itu mau mundur. Jarang, Pak. Indonesia, kalau orang Jepang mah biasa. Tapi ini hal baru. Ya kedua itu ada tadi, beliau menjalankan aktivitas dakwah di dunia yang kita tidak bisa sentuh. Jadi kita tahu diri gitu loh. Jadi sebelum komen tentang Gus Miftah itu, tanya dululah diri kita. Berapa pezina yang sudah kita berikan hidayah? Ya mohon maaf, saya sendiri belum pernah. Saya satu-satunya gini Pak, saya pernah didatangi lesbi. Pada akhirnya saya tahu lesbi. Tapi indah sekali bro. Dia tahu nomor handphone saya waktu itu masih SMS-an, belum ada WA. Itu dari seseorang tapi bukan di luar Jogja. Singkat cerita, Pak Ustadz, saya ingin bertaubat, tolong bimbing saya. Singkat cerita, dari komunikasi panjang,
eh, ada hal yang menurut saya agak mencurigakan. Pak Ustadz, saya ini ingin taubat. Saya itu takut keburu mati. Saya ingin masuk ke dalam Islam. Dia waktu itu Katolik. Singkat cerita, datanglah ke rumah. Nah, saya waktu itu dia tidak mau menyebut penyakitnya apa, tapi menurut saya lihat dari jejak WA SMS-an waktu itu, saya kok mengambil kesimpulan dia kena HIV. Simba ini datang kepada saya, sebab sempat saya suruh pergi ke majelis muhtadin dulu, belajar Islam dulu sebelum bersyahadat. Bersyahadat di depan rumah itu. Itu cuma satu. Singkat cerita, karena saya menduga ini kena HIV, saya sudah bilang istri, semua makanan alat yang kira-kira disentuh itu sekali buang. Jadi saya siapkan gelas air mineral, terus makanan juga plastikan, tidak ada yang bisa bersentuh. Nanti setelah itu dibuang. Saya gampang itu. Mohon maaf loh, saya masih waktu itu merasa jijik juga waktu itu. Jijik bukan jijik dalam mana apa, takut ya. Karena HIV itu kan katanya begini dan sebagainya. Itu saya merasa kayak begitu. Saya belum selevelnya Gus Miftah urusan itu. Dia tawakalnya di alamnya lebih hebat dari saya. Saya waktu itu begitu. Sampai begitu dia berwudu, istri saya pesan, nanti dia kan ngajar istri berwudu, istri itu Umia Sofi di keran ini. Kamu nanti tolong agak jaga jarak ya. Kamu pandu saja dari keran yang berjeda. Dia di sini, kamu ini pandu duduk. Habis itu Pak, singkat cerita, saya bilang kamu gak usah pakai kerudung. Loh Pak Ustadz ini gimana? Bersyahadat depan saya, saksinya Mas Adib waktu itu, tanda tangan kita bikin selembar keterangan. Islam di Budi Mulia. Nah, Pak Ustadz ini gimana? Saya ini sudah Islam kok dilarang kerudungan. Loh saya bilang kamu kan tidak punya rumah, besok kembali Kang Masmu. Padahal Kang Masnya itu termasuk intimidasi. Jadi yang sekarang kamu amankan dulu Islammu, jadi masalah jilbab. Jilbab ya wajib, tapi derajatnya nggak sampai menjaga Islam itu. Akhirnya dia nekat pakai kerudung, pulang sudah pakai kerudung, sama Kang Masnya diusir. Setelah diusir, ini pertanyaan nggak pernah terbayang dalam benak saya. Akhirnya dia mencari upaya di sini. Kalau di sini ada putri, kita tampung di sini. Di sini nggak ada kamar untuk putri. Akhirnya saya tidak bisa menyelamatkan waktu itu Pak. Nanti ekstrim ceritanya itu. Dia akhirnya apa? Kembali lagi ke ini anak Gunung Kidul. Dulu baik-baik aja waktu ke kelab malam baik-baik. Dia wanita baik. Tapi ujungnya kemudian dia menjadi seorang lesbi. Setelah kerja di salah satu klub malam di seputar Malioboro itu, dan dia ingin Islam. Nah, ketika diusir, dia nggak bisa juga ngontrak apa, nggak ada dana. Akhirnya dia hanya bisa ya mampir di tempat yang juga temennya yang seperti itu. Temennya ini ngerjain pula. Kalau kamu mau nginep sama saya, kamu layani saya. Coba bayangkan nggak Pak? Ya Allah, pertanyaan yang nggak pernah saya bayangkan dalam hidup saya belajar agama. Pak Ustadz, gimana hukumnya mandi junub ketika saya berhubungan dengan pasangan saya sama jenis? Itu susah nyari fikihnya tuh Pak. Ibu tahu ceritanya, nggak lama setelah itu Kang Masnya WA ke saya, beliau meninggal dunia. Si Mbak ini meninggal. Bagaimana Allah membimbing dia masuk surga, nggak usah capek-capek nyantri di Madura kayak saya, nyantri di Gontor, nyantri di Madinah. Sekarang sekolah lagi sampai S3, nulis lagi tafsir, nggak perlu dia. Coba, bagi saya hidupnya baik, husnul khotimah, karena diakhiri dengan Islam. Mungkin sholatnya nggak sebanyak kita Pak, ngaji kitabnya nggak sebanyak jenengan, tapi mohon maaf, ending hidupnya adalah bersyahadat. Coba lihat, apa yang lebih bermakna bagi manusia kecuali dia bisa mengakhiri hidupnya dengan syahadat. Kita kan ngaji syahadat tiap hari, cuman cangkem kita kadang-kadang gimana gitu. The power of cangkem. Ya, Gus Miftah juga kena di situ. Akhirnya lepas jabatan, lepas macam-macam. Nah kita nggak tahu Bu, kapan selipnya itu.
Mungkin biasa-biasa selama ini guyon, tapi tidak dalam guyon waktu itu. Jadi takdir itu, Bu, secepat Allah membuat tukang es itu kaya, tapi secepat juga Allah mencabut jabatan Gus Miftah. Itulah takdir. Nggak tahu kita, ya kan, lepas jabatan. Dan saya termasuk yang percaya ketika Gus Miftah itu cerita itu dengan suara bergetar dan menangis minta maaf. Sampai ucapan dia itu, saya ini anak jalanan, hidup di dunia lonte, hidup di dunia orang-orang marginal, di pemabuk. Tiba-tiba Pak Prabowo ngangkat saya setinggi itu derajatnya. Dan begitu mudah dilepas. Coba. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Terus untuk apa saling membenci hanya karena pilkada Sleman? Ayolah, taubatlah Bu. Mak-mak ini kadang lebih fanatik. Ayolah. Ya kan? Ayo, baik yang milih Pak Harda atau yang milih Bu siapa? Bu Kustini. Ayolah, taubatan nasuha para tim ses ini. Bersihkan hati. Udah, takdir politik sudah turun dari langit. Yang jadi siapa Pak yang jadi? Pak Harda ya. Sudah, doakan Pak Harda. Jadi maksud saya Ibu Bapak, memang harus diulang-ulangi, ya sombong. Jadi nomor satu itu sebabnya adalah ilmu. Jadi kalau semakin rajin taklim, rajin pengajian, harus semakin kuat menjaga. Ingat ciri ilmu itu dua, semakin paham siapa Allah, semakin paham siapa dirinya. Ya, Allah itu sifatnya banyak, namanya saja 99. Ya, mari kita teladani. Nah, saya kira ini saja ya Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan ya baiklah buat kita semuanya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.